Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 5 dan 6. Silakan disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda, menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo, dan mengetahui perpindahan kalor. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Organisasi kedaerahan bersatu dalam organisasi yang bersifat nasional. 2. Menyadarkan pentingnya tali persatuan dan kesatuan. 3. Menegakkan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Dan 4. Timbul semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, turut diakui lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, dimulai dengan nada do dan dengan birama 4/4. Ini adalah lirik lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Dan yang kedua, menyublim, yaitu peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contoh mengembun pada peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Contoh menyublim yaitu pada peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Ini adalah peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama, dari gas menjadi cair disebut mengembun. Dari cair ke gas disebut menguap. Dari padat ke cair disebut mencair, dan dari cair ke padat disebut membeku. Dari padat ke gas disebut menyublim, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Di mana tanda panah berwarna kuning artinya melepaskan kalor, dan tanda panah berwarna merah memerlukan kalor. Nah, anak-anak, pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Kongres Perempuan I diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diikuti oleh Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin, merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 30 Desember 1929 mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan II diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro, membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dan yang terakhir, Kongres Perempuan III berlangsung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja. Disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati pada tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ya, ini foto pada saat Kongres Perempuan Indonesia tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Nah, setelah tadi kita belajar lagu Indonesia Raya, nah, kita juga bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sud dengan Tanggana Dado dan Birama 4/4. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional dapat dilakukan dengan cara
Berikut ini. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Salah satunya dengan pawai budaya. Yang kedua, yaitu dengan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa Sunda menjadi pelajaran muatan lokal wajib di sekolah. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Baik anak-anak, sekian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.